Halo, selamat datang kembali di Desop Channel. Teman-teman, kali ini tuh aku lagi pengen ngebahas atau ngobrolin tentang kelangkaan gas LPG yang saat ini lagi rame banget ya. Nah, aku pengen ngobrol dengan AI mengenai kelangkaan gas LPG ini. Aku aktifin dulu ya AI-nya. Halo, kali ini aku lagi pengen ngobrol tentang kelangkaan gas LPG. Apakah kamu mau nemenin aku ngobrol tentang hal ini? Tentu saja, aku siap nemenin kamu ngobrolin kelangkaan gas LPG ini. Jadi, apa yang ingin kamu diskusikan dulu? Mungkin tentang penyebab kelangkaannya, atau malah dampaknya ke masyarakat? Kita bisa mulai dari mana aja kok. Eh, Boleh deh, penyebab kelangkaannya itu sebenarnya kayak gimana sih? Ada beberapa penyebab utama kelangkaan gas LPG 3 kilogram ini. Pertama, kuota gas subsidi tahun ini dikurangi. Kedua, masih banyak orang yang seharusnya nggak berhak, malah ikut-ikutan beli gas subsidi. Terakhir, ada juga isu soal penyaluran yang nggak merata. Mau bahas lebih lanjut soal salah satu penyebabnya? Boleh kita bahas dulu ya, dari yang pertama tadi kamu sebutin. Oke, jadi penyebab pertama, kelangkaan gas LPG itu karena kuota gas subsidi tahun ini dikurangi. Artinya, jumlah gas yang disediakan buat masyarakat jadi lebih sedikit dibanding tahun lalu. Pengurangan kuota ini bikin pasokan gas jadi nggak cukup buat semua orang, terutama yang tinggal di daerah-daerah tertentu. Nah, kenapa sih harus dikurangin kuotanya? Pemerintah ngurangin kuota buat bikin penggunaan gas LPG lebih efisien. Jadi, mereka berharap orang-orang yang memang mampu bakal mulai beralih ke gas non-subsidi. Harapannya sih, ini bisa bantu pemerintah menghemat pengeluaran buat subsidi. Oh gitu. Terus yang kedua apa tuh tadi sebabnya? Penyebab kedua itu banyak orang yang seharusnya nggak berhak, malah ikut-ikutan beli gas subsidi. Sebenarnya gas LPG 3 kilogram ini kan diperuntukkan buat masyarakat miskin dan rentan, Hmm. tapi kenyataannya masih banyak orang mampu yang ikut-ikutan beli gas subsidi. Akibatnya, pasokan gas buat masyarakat yang benar-benar berhak jadi makin terbatas. Oh gitu. Iya, iya, iya. Nah, terus penyebab yang ketiga itu apa tadi? Penyebab ketiga itu soal penyaluran gas yang nggak merata. Jadi, ada beberapa daerah yang ketersediaan gasnya lebih banyak, sementara daerah lain malah kekurangan. Ini bikin distribusi gas jadi nggak adil. Kamu mau bahas lebih lanjut soal penyaluran gas yang nggak merata? Nah, boleh sih, boleh, boleh. Nah, kira-kira penyaluran gas yang nggak merata tuh boleh boleh nggak sih kamu jabarin? Aku kurang ngerti soalnya. Misalnya gini, di kota-kota besar, ketersediaan gasnya mungkin lebih banyak dibanding di daerah pelosok. Ini bikin Hmm. masyarakat di daerah pelosok jadi kesulitan dapetin gas. Belum lagi kalau ada kendala logistik kayak jalan rusak atau jauhnya jarak ke pangkalan resmi, ini juga bikin penyaluran gas jadi nggak lancar. Oh gitu. Iya, soalnya aku melihatnya di sosial media itu rame banget. Terus ada berita juga seorang ibu meninggal kalau nggak salah tuh gara-gara ngantri gas LPG. Itu bener nggak sih? Iya, berita itu bikin kita semua sedih. Nggak ada yang mau kejadian kayak gitu menimpa siapapun. Kelangkaan gas LPG ini udah Hmm. bikin banyak orang susah, apalagi sampai ada korban jiwa. Mungkin kita bisa cari berita terbaru soal ini biar tahu perkembangannya. Kamu mau cari berita bareng-bareng? Ah, boleh, boleh. Kira-kira berita lengkapnya kayak gimana tuh? Mungkin kita bisa cari berita lengkapnya di Google. Kamu bisa buka browser, terus ketik kelangkaan gas LPG 3 kilogram. Pasti banyak beritanya. Kalau mau, Hmm. aku bisa bantuin baca berita yang kamu temukan. Oke, boleh. Eh, aku mau tahu berita tentang hari ini. Aku lihat di Instagram ada sebuah mobil yang membawa muatan tabung gas LPG terus diserbu sama ibu-ibu. Nah, itu gimana tuh sebenarnya kejadiannya? Wah, rame banget ya sekarang. Susah banget ya kalau sampai harus ngantri atau bahkan nggak kebagian gas. Apa kamu ada stok di rumah? Aku ada sih, cuma kalau misalkan habis nggak tahu deh harus beli kemana. Wah, kalau gitu kamu harus rajin cari info soal pangkalan resmi Hmm. terdekat.
Coba tanya ke tetangga atau lihat di grup-grup warga. Biasanya ada kontak pangkalan resmi. Ingat, sekarang pembelian gas LPG 3 kg harus langsung di pangkalan resmi Pertamina. Oh gitu. Pangkalan resmi tuh kayak pom bensin kayak gitu ya? Ya, mirip-mirip lah. Cuma bedanya, pangkalan resmi ini khusus jual gas LPG. Kamu bisa langsung ke sana buat beli gas tabung 3 kg. Selain Pertamina, mungkin ada pangkalan resmi dari agen-agen lain juga. Iya, iya, iya. Nah, kalau langka gini harganya apakah tetap atau ada kenaikan? Harga gas subsidi itu sebenarnya sudah ditentukan sama pemerintah. Harusnya sih, harga gas LPG 3 kg di pangkalan resmi itu sekitar Rp16.000 per tabung. Tapi ya, namanya juga jual beli, kadang masih ada penjual nakal yang jual gas di atas harga normal. Iya, soalnya kan sebelumnya itu aku biasa beli di warung-warung itu harganya kisaran 22.000. Berarti itu kemahalan dong. Iya, itu namanya jualan di atas harga normal atau sering disebut nge-upci. Sayangnya, masih banyak penjual nakal yang kayak gitu. Padahal, pemerintah sudah menetapkan harga resmi. Kalau kamu menemukan penjual yang nge-up, coba laporkan ke Dinas Perdagangan setempat. Oh iya. Mengenai informasi tentang gas LPG ini, sebenarnya peraturannya itu efektif dari kapan sih? Peraturan soal penjualan gas LPG 3 kg di pangkalan resmi itu mulai berlaku tanggal 1 Februari tahun 2025. Jadi, kalau kamu beli di warung atau pengecer, itu sudah melanggar aturan. Oh gitu. Kalau melanggar peraturan gitu ada hukumannya nggak? Iya, ada hukumannya. Kalau ada penjual yang melanggar aturan ini, bisa kena sanksi dari pemerintah. Misalnya, mereka bisa dihukum penjara atau didenda. Intinya, pemerintah sekarang serius soal pengawasan penjualan gas LPG 3 kg. Nah, kira-kira nih sekarang kan kayaknya belum stabil ya. Sampai kapan kelangkaan gas LPG ini bakalan berakhir? Masih agak susah diprediksi kapan kelangkaannya bakal benar-benar selesai. Soalnya, kelangkaan ini kan masalah kompleks. Tapi, kalau aturan baru soal pembelian di pangkalan resmi udah jalan lancar, seharusnya ketersediaan gas LPG bisa lebih terkontrol. Oh gitu, ya, ya, ya. Berarti kalau misalkan peraturan ini jalan, apakah masalah yang tadi kamu sebutin itu ada 3 kan kalau nggak salah ya, itu bakalan bisa teratasi dengan baik? Iya, kalau aturan soal pembelian di pangkalan resmi udah jalan lancar, masalah kuota yang terbatas sama penyaluran yang nggak merata bisa jadi lebih teratasi. Mhm. Tapi, masalah orang mampu yang beli gas subsidi ini mungkin masih perlu pengawasan lebih ketat. Iya bener sih, itu harus diawasi karena kan kita nggak tahu ya, bedain orang mampu dan nggak mampu tuh dari mana. Memang agak sulit ya membedakan yang mampu sama yang nggak mampu. Tapi biasanya pemerintah pakai data-data tertentu, kayak punya rumah mewah, punya mobil, atau punya usaha besar. Mereka juga bisa kerjasama sama RT RW setempat, biar pendataannya lebih akurat. Gimana? Kamu ada ide lain? Ya, aku sih belum ada ya kalau ide. Cuma untuk bedain orang mampu dan nggak mampu itu agak sulit ya. Nah, kalau misalkan Iya, keadaan ekonominya keadaan lagi nggak baik, ekonomi kalau lagi nggak baik, mungkin bisa jadi pertimbangan buat dapetin bantuan tambahan. Tapi kan bantuan itu sifatnya sementara. Bagaimana kalau nanti keadaannya membaik? Mungkin kita perlu sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. ya, ya, ya. Oke deh, terima kasih buat informasinya. Itu udah ngebantu banget sih buat aku yang emang nggak tahu berita yang sebenarnya akhir-akhir ini ya mengenai kelangkaan gas LPG. Sama-sama, aku juga belajar banyak dari diskusi ini. Yang penting kamu sekarang udah tahu harus beli gas di mana dan gimana cara ngelaporin kalau ada penjual nakal. Oke, oke, sampai jumpa lagi ya. Kita ngobrol nanti kapan-kapan. Oke, kapan aja kamu mau ngobrol lagi? Aku bakal siap bantuin. Oke, thank you.